Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah di malam Ahad ini, malam Ahad ya? Malam Minggu atau malam Ahad? Di saat orang ke mall kita ngaji, mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita. Mudah-mudahan kita besok dipersatukan di surga Firdaus. Mudah-mudahan kita bertemu, ngumpul di surga Firdaus. Ibu-ibu sekalian, kita bersyukur yang pertama diberikan iman Islam, kedua diberikan sehat, yang ketiga diberikan sempat. Banyak orang sempat tapi tidak datang. Ada waktu dia nonton TV, ngobrol sama tetangga, ya, jalan ke mall. Di mall sekarang ada ribuan orang, Bu, berkeliaran. Tawaf di mall itu 6 lantai tawaf. Ibu-ibu sekalian, yang kita syukuri iman Islam, yang kedua diberikan sehat, yang ketiga sempat, diberikan kemudahan dan kemuliaan. Harapan saya dan doa saya, mudah-mudahan kalau di akhirat kita bertemu di sorga, bisa berkumpul ngopi-ngopi, makan karedok, mie ayam, mie rebus, mie tok-tok. Di sorga semua ada, insya ya. Harapan saya semua jemaah saya masuk surga. Harapan saya tidak ada jemaah saya yang masuk neraka. Karena besok kalau kita masuk surga, Bu, dipersilakan Allah kita mengintip penduduk neraka. Betapa menyakitkan ketika kita intip di neraka, diantaranya adalah teman kita satu pengajian. Nauzubillah, ya. Kita mudah-mudahan di surga kembali berkumpul, ngopi-ngopi, makan karedok. Tema kita hari ini keutamaan istighfar. Catat, Bu. Keutamaan istighfar. Istighfar itu sederhana, tapi mulia, tinggi, agung, suci, dan diperintahkan Allah. Ya, istighfar itu yang perintah, artinya minta ampun. Kenapa kita perintahkan Allah minta ampun? Karena setiap hari kita bikin dosa. Dosa kepada Allah, dosa kepada manusia, dosa kepada sesama, dosa kepada tetangga. Ya Bunda ya, pernah nggak ibu sehari tidak melakukan dosa? Baru 2 jam bangun sudah 17 dosanya. Terlambat sholat subuh, doa terburu-buru, marah anak berlebihan, suami diomelin tanpa alasan, tetangga dicurigai karena pot kembang retak. Banyak hal membuat kita berdosa. Mulai hari ini berpikirlah untuk melakukan dosa. Yang paling berat, Bu, dosa kepada manusia. Cari kemana dia? Kalau dosa kepada Allah menjelang meninggal, insya Allah kita bertobat, diterima tobat, selesai urusan. Tapi kalau dosa kepada manusia, kalau dia masuk neraka, ibu mau masuk neraka mencari dia. Ini butuh AC satu lagi sebenarnya. Kalau ibu punya dana atau sponsor, boleh kita pasang satu di belakang sini. AC-nya terlalu tinggi. Yang paling panas saya sebenarnya. Kalau ibu kan langsung, kalau saya kan jauh. Ya nambah lah, harus nambah satu lagi AC. Hari ini keutamaan istighfar.
Istighfar itu memang diperintahkan karena tiap hari kita bikin dosa. Istighfar itu diperintahkan karena dosa demi dosa kita lakukan. Istighfar diperintahkan agar dosa kita dihapuskan dan hilang. Istighfar diperintahkan agar kematian kita sudah bersih dari dosa. Mudah-mudahan, insya. Satu, perintah Allah tentang itu. Satu, perintah Allah. Surat 11 ayat 90, 11 ayat 3. Catat. Satu, perintah Allah. Surat 11 ayat 90, surat 11 ayat 3. Silakan baca putra. Si Jundik bin Jindik. Ya. Gani cari di Quran, cari. Gani di Quran gede cari. Surat 11 ayat 90. Udah ngerti nggak carinya Gani? Cari atasnya baru bawahnya. Ya. Ya. Dan mohonlah ampunan kepada Rabb-Mu, kemudian bertobatlah kepadanya, sungguh Rabb-Mu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Disuruh Bu minta ampunan. Karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Satu hari orang-orang soleh dulu istighfar 100 kali. Ibu sambil lalu aja istighfar, nggak dari hati, formalitas saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Bu pulang Bu, yuk. Udah. Gitu kan di masjid ibu. Pulang paluan ya, yuk. Harusnya di salat itu jangan ada suara. Istighfar sungguh-sungguh. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Tahu ibu artinya itu? Aku minta ampun kepada Allah dan bertobat kepadamu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Rasul yang dijamin masuk surga, pasti masuk surga. Pertama masuk surga 100 kali Bu istighfar. Dijamin masuk surga. Pertama masuk surga, pembuka pintu surga, masih istighfar 100 kali sehari. Rasulullah. Pak Nobi berapa kali sehari? Pak Nobi? Oh, bukan main dah. Iya, Rasul sendiri dijamin masuk surga. Yang pertama masuk surga siapa? Rasulullah. Dan umatku pertama masuk surga. Subhanallah. Berapa nabi yang pernah diutus? Berapa rasul? Rasul 25. Rasul itu 114. Yang masuk Quran 25. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Rasul pasti Nabi. Nabi belum tentu Rasul. Catat Bu Dedi. Minggu depan diulang lagi. Bingung lagi, catat lagi. Minggu depan bingung lagi, catat lagi. Cocoknya ini jadi wartawan semua nih. Ya, baca 11:90. 11 ayat 3. Jadi 11:90 aja. Ya ulangi kenceng. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Rabb-Mu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Lihat ya, sebelum kiamat aja azab sudah turun Indonesia ini. Kemarau panjang, air bersih susah, ekonomi suami di PHK, anak kena narkoba. Itu ujian untuk kita itu.
Diuji Allah. Terus 11 ayat 3. Oh iya. 2. Keutamaan istighfar itu menghapus dosa. Catat ayatnya, 4 ayat. 4 110. 47 9 balik 19. Surat 4 106 28 16. Ya, 410. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, syaratnya itu, Bu. Setiap orang melakukan kejahatan dan dosa, tapi buru-buru minta ampun. Takutnya ibu keburu meninggal, belum minta ampun, ya neraka. Ya, keburu meninggal. Habis menjelek-jelekin mertua, meninggal dia. Walaupun mertuanya jelek. Ayat berapa itu? 47 19. Ya. Maka ketahuilah bahwa tidak ada roh yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Memang betul dia tidak menyembah manusia, tapi mendahulukan manusia dari Allah. Contoh sholat, hayya 'alas sholat di masjid, tiba-tiba dipanggil pimpinannya, dipanggil bosnya, dipanggil komandannya. Dengar ke masjid, dengar azan, atau dipanggil ikut pimpinan. Jadi panggilan manusia lebih agung, lebih tinggi, lebih mulia, lebih hebat daripada panggilan Allah. Apa nggak neraka nanti itu? Udah mau ke masjid, dia udah berwudu, dipanggil pimpinan, siap menghadap pimpinan, bukan menghadap Allah. Dia meninggal, mati fasik itu, Bu. Mati fasik dia itu. Kalau suami ibu sini militer, anak ibu tentara, ingatkan, nggak bisa mah, udah begitu peraturan, keluar kau, bilang. Di dunia sebentar kok kau hidup, setelah itu mati, bilang. Berhenti jadi tentara. Kalau dengan tentara itu kau masuk neraka, bilang. Halo, berani gak? Ibu udah bangga. Anak saya kolonel, Pak Munzir. Tapi sholat zuhur tengah 4. Udah asar. Habis zuhur sholat asar dia. Digabungkannya itu. Ya, Bu. Ibu bangga itu di kampung. Anak saya TNI, Pak. Jadilah TNI yang mulia. Apa itu? Memuliakan hukum Allah. Banyak kok TNI yang memuliakan hukum Allah. Banyak kan mereka sholat tepat waktu. Bisa nyatanya. 11.3 udah. Ya, 11.3. 406 ya. 406. Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuh minta ampun disuruh, Bu. Disuruh minta ampun. Siapa nyuruh itu? Allah. Kenapa disuruh? Tiap hari kita bikin dosa. Hari ini ibu pernah hitung nggak hari ini udah berapa bikin dosa? Dihitung, Bu. Saya mau tidur saya hitung itu. Ya Allah, sama Allah sekian, sama manusia sekian, sama tetangga sekian. Mau tidur biasa saya lakukan itu.
sama Allah, terlambat sholat, zikir terburu-buru, memaksakan doa. Biasakan Bu mengevaluasi dosa. Jangan mikirin doa, minta uang, minta rezeki. Limpahkan kepada hamba rezeki, limpahkan kepada hamba kesehatan, limpahkan kepada hamba uang, limpahkan kepada hamba rumah mewah, limpahkan kepada hamba mobil mewah. Minta rezeki, limpahkan, sholatnya 3 menit. Kan itu kan kerjaan orang di Indonesia. Terminologi bahasa Indonesia limpahkan lebih dari cukup. Ibu kan gak pernah berikan rezeki kepada hamba, enggak, limpahkan rezeki kepada hamba, limpahkan kesehatan kepada hamba, ngatur lagi. Sakit dikit mengeluh, dapat rezeki lupa sedekah, sehat dikit belagu. Udah 28:16. Dia Musa berdoa, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Maka dia Allah mengampuninya. Sungguh Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nabi Musa aja seorang nabi masih tawadhu begitu, Bu. Musa itu kan nabi, masih tawadhu. Kita nabi kakak, rasul kagak, orang penting kagak, sombong. Dia jamin masuk surga para nabi itu, Bu. Kapling mereka beda dengan kita nabi-nabi itu. Rasul nabi sendiri kaplingnya nanti. Berbeda dengan kita. Kalau kita bisa satu kapling, bisa tidak. Mungkin diantara ini ada masuk neraka, nauzubillah. Saya kan tidak tahu ibu melakukan dosa besar atau tidak. Dosa besar ibu apa yang sering lakukan? Melawan suami, tidak mensyukuri nikmat diberikan Allah lewat suami, ngomel uang belanja kurang, dosa terbesar wanita. Pak, uang belanja sekian, nah dikasih 200.000, kurang Pak. Udah itu kan takarannya dari Allah, syukuri. Syukuran ya Pak, barakallah. Pak, mungkin nggak bisa tiap hari kita beli ikan, beli daging, uangnya nggak cukup. Nggak apa-apa. Bukan bilang nggak ada, cukup. Nggak cukup ini. Yang lebih parahnya lagi, menjelek-jelekan suami depan tukang sayur. Oh, suami saya itu pelitnya bukan main, kata. Dosa terbesar ibu besok di padang mahsyar itu, menjelek-jelekan suami depan tukang sayur, depan tukang bubur, depan tukang gado-gado, di depan gudang karedok. Ya. Surat berapa tadi? 28:16. Sekarang poin 3. Mencegah azab Allah. Mencegah azab Allah. 833 37 143 145. Surat 833, kemudian surat 3, surat 37 ayat 143 145. 833 sekarang. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Masya Allah. Jadi kalau Rasul dekat dengan kita nanti padang mahsyar, Allah tidak akan menghukum mereka. Bu, makanya Bu, biasakan banyak baca salawat. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Pakai wa barik juga boleh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala
wa barik Muhammad. Bisa. Daripada ibu ngerumpi 100 kali sehari. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ya, terus. Dan tidaklah pula Allah akan mengampuni mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Coba lihat, Bu. Allah tidak menghukum hambanya kita sepanjang selagi kita masih minta ampunan. Apa itu? Istighfar. Sambil goreng nasi bisa kok istighfar. Goreng. Poin keberapa sekarang? 4. Mendapatkan rahmat Allah. Keutamaan istighfar, mendapatkan rahmat Allah. Kita dirahmati kalau banyak istighfar. 1, 2246, 2746. 71, 10 sampai 12. Pertama surat 2746, kedua surat 71 ayat 10 sampai 2 balik. Ya. Dia Shalih berkata, wahai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Ya haram, Bu. Ya Allah, matikan hamba, nggak kuat lagi hamba ini, nggak bisa, boleh, dosa besar. Ya Allah, matikanlah tetangga hamba, dia sangat zalim, haram, nggak boleh. Jadi mendoakan keburukan terhadap diri sendiri dan orang lain hukumnya haram, dilarang. Kalau nggak bisa doakan kebaikan, diem. Iya, terus. Sekarang 71, 10 sampai 12. 71, 10 sampai 12. Dia Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. apa, Bu? Peringatan. Makanya kalau saya memperingati ibu jangan marah, supaya jangan turun azab sebenarnya. Jangan berkeliaran perempuan malam hari. Gak dianjurkan ibu keliaran ke mall malam hari perempuan. Tapi lihat di mall itu mayoritas perempuan, jalan sana jalan sini, jalan sana jalan sini. Hiburan kita baca Quran, hiburan kita sholat. Habis baca Quran tenang pikiran kita. Gampang kok kalau stres baca Quran. Syaratnya 2, pertama membacanya benar, yang kedua ikhlas. Coba ibu stres baca Quran, tenang, bawa tidur, pules. Ya, terus. Maka aku berkata kepada mereka, mohonkan ampunan kepada Rabbmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Ya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Nah, nyatanya sungai kita kering, anak enggak punya, karena jauh dari Allah. Rezeki jauh, takut menikah, takut punya banyak. Banyak kan orang Indonesia takut punya anak. Ketakutan berlebihan, Bu. Karena dia nggak yakin rezeki dari Allah. Hanya itu kok. Tidak yakin kalau rezeki itu ditanggung Allah. Dia nggak yakin kalau anak bawa rezeki. Ya, udah. Poin kelima, menurunkan hujan yang bawa berkah. Menurunkan hujan yang bawa berkah. Sebelas 52 59.
Ya, 11:52. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Rabbmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Itu Bu, intinya begitu Bu. Jangan banyak melakukan dosa dan maksiat. Rezeki kita ditanggung Allah. Ya maaf Bu, Ibu jangan marah. Kalau Ibu kesulitan ekonomi terus-menerus, suami nggak terima bekerja di mana-mana melamar, besar kemungkinan suami atau Ibu melakukan dosa besar. Suami Ibu bermaksiat di kantor. Oh enggak Pak, anak Ibu bermaksiat di kantor. Oh enggak Pak, mantu Ibu bermaksiat di kantor. Oh enggak Pak, cucu Ibu bermaksiat ternyata. Disempitkan rezeki itu. Jadi dosa besar itu menyempitkan rezeki. Jadi ada bapak-bapak, ibu-ibu susah aja hidupnya, coba dulu evaluasi. Oh ternyata ibu melakukan dosa besar. Apa? Sholat lalai, itu dosa besar. Sholat tergesa-gesa, dosa besar. Sholat sering terlambat, dosa besar. Ya, ibu jamaah sama anak perempuan di rumah, nggak harus ke masjid, di rumah aja sama anak perempuan. Kalau ke masjid sama suami, tidak dianjurkan wanita berangkat ke masjid kok. Di rumah sholat sama anak perempuan, gantian imam. Hari ini anaknya, besok ibu. Ibu apanya ayatnya cuma 2, kulhu dengan inna atoina. Hari ini kulhu, besok inna atoina, kulhu inna atoina. Malaikat dicatat, karena tahu dia sudah pasti inna atoina katanya. Jujurlah, jujur ibu-ibu, ada nggak setiap bulan ibu bertambah hafalan ayat Qur'annya? Jujur, ada nggak setiap bulan hafalan bacaan Qur'annya bertambah? Bulan ini tambah 3 surah, bulan depan 3 surah, bulan ada nggak? Yang paling banyak itu kuluhina atau ina. Mengharapkan doa panjang, rezeki mau melimpah, tapi sholatnya nak atau ina. Ya, udah. Poin kelima. 50 ayat 9. Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Stop. Nyata di Indonesia hujan turun kebanjiran. Kenapa begitu nggak diberkahi? Karena maksiat. Padahal harusnya, idealnya, mestinya hujan bawa keberkahan. Ini hujan bawa kebanjiran. Kita tahu kan Indonesia banjir. Kota-kota besarnya banjir. Bukan bawa berkah, bawa musibah. Hanyut, mati, hilang, tenggelam di Indonesia ini. Karena apa, Bu? Tidak mensyukuri nikmat. Hujan kencang nanti, aduh. Harusnya kan alhamdulillah hujan kencang, berkahi Allah hujan ini. Mendung nanti, aduh mau hujan. Mengeluh. Harusnya nggak begitu. Alhamdulillah ya Allah mau hujan turun. Berkahilah hujan engkau turunkan ini. Berhenti Bu mengeluh itu, aduh itu. Terus 6. Mendapatkan kebaikan di dunia. Mendapatkan kebaikan di dunia. Udah? 11 ayat 3 dan 4. Sebelas, 3 dan 4.
Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberi karunia-Nya kepada setiap orang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari besar, hari kiamat. Ulangi dari atas. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Satu, harus minta ampun. Bun, memohon ampun. Istighfar. Terus dan bertaubat kepadanya. bertobat kan tiap hari bikin dosa. Terus Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu. loh, ketika kita minta ampun kepada Allah, dosa kita diampuni, Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Apa itu, Bu? Ketenangan jiwa. Rezeki dimudahkan. Suami dapat kerjaan, anak gajinya gede, mantu bagi uang, tetangga kasih duren, kulitnya doang. Terus Sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. apa karunia itu? Surga. Karunia itu surga. Pingin gak, Bu, kita bisa bertemu di surga? Bertemu, ngobrol, ngopi, ngeteh. Itu cita-cita. Doa. Kita ketemu insya Allah. Asal ibu tidak melakukan dosa besar. Kalau ibu melakukan dosa besar, berat masuk surganya. Terus poin ketujuh ya. Terus Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, hari kiamat. kita insya Allah nggak ketemu hari kiamat, Bu. Kiamat itu masih jauh kok. 30 tahun sebelum hari kiamat itu diberikan kemakmuran. Sekarang nggak makmur kita. Itu aja tanda-tandanya. 30 tahun sebelum hari kiamat seluruh manusia makmur, punya mobil, punya rumah, punya fasilitas, dan tidak ada satupun menerima sedekah ketika itu. Pak, ini ada mobil saya Mercy, maaf di rumah saya 3 Mercy. Pak, ambil BMW saya, di rumah 4 BMW katanya. Menjelang hari kiamat nanti, Bu, semua orang kaya raya. Nggak ada mustahik ya, Ustaz. Oh ya, nggak ada. Tidak ada sedekah lagi hari itu. Makanya kata Rasulullah, bersedekahlah mumpung masih ada orang terima sedekah. Artinya masih ada orang miskin. Menjelang hari kiamat tidak ada orang miskin. Ibu capek mondar-mandir sedekah BMW, sedekah mobil. Maaf, di rumah saya 16 mobil katanya. Iya, sedekahlah sekarang. Sekarang bukan lagi sedekah, berebut orang nunggu sedekah. Apalagi bulan Ramadan. Sedekah, Bu, sedekah Pak, sedekah Bu, sedekah Pak, dari rumah ke rumah dia. Padahal hina banget minta-minta ini. Hina, Bu, dalam pandangan Allah itu. Yang lebih prihatinnya malas kerja. Maaf, datang dari kampung di Jakarta minta-minta dari rumah ke rumah. Sedekah Pak, bawa karung dia tempat beras. Sedekah Bu, nggak dapat uang minimal beras. Saya nggak pernah mau ngasih, jangan kasih, tapi kebiasaan nanti kayak gitu. Ya, ya. Kepada Allah lah kamu kembali, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau dikembalikan kepada Allah berarti pertanggungjawaban sempurna. Ini malam ini, besok kelihatan rekaman di padang mahsyar. Siapa yang nyender, siapa yang duduk, siapa yang ke tembok. Kelihatan besok padang mahsyar ini. Bu Dedi nyender di tembok, kelihatan besok. Kelihatan. Yang rajinnya rutin kelihatan. Yang sering absen kelihatan. Yang di luar sana nggak berkerudung ketahuan. Beli tukang sayur nggak berkerudung. Ibu tahu nggak? 2 helai rambut dilihat laki-laki yang bukan mahramnya
ibu tidak akan pernah masuk surga. Di Indonesia disepelekan itu. Dia berjilbab kalau mau ngaji, kalau ke tukang sayur, jalan-jalan ke puncak nggak pakai hijab ini. Hati-hati anak-anak ya nak, tetap berhijab ya. Emang itu tukang sayur siapa? Paleknya kan enggak. Ya, ketujuh, dikabulkannya doa 1161. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Soleh, dan dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah dan tidak ada Rabb bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku sangat banyak rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Selalu disuruh bertobat. Hampir semua ayat itu suruh bertobat, Bu. Semua nabi-nabi perintahkan bertobat. Artinya apa? Manusia tempat dosa. Tiap hari melakukan dosa. Amalnya nggak sebanding dengan dosa. Poin terakhir, mendapatkan petunjuk 1855. Mendapatkan petunjuk, orang yang rajin istighfar, insya Allah dia mendapat petunjuk 1855. Ya. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Rabb-nya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Karena mereka melanggar hukum Allah. Sepanjang kita masih beriman kepada Allah, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya sebatas kemampuan kita, kita tidak akan turunkan azab. Untuk mencari, untuk mempelajari kita ikhlas itu gimana Ustaz? Pertama, tauhid harus benar. Tauhid harus benar dulu, Pak. Orang susah ikhlas karena tauhidnya tidak benar. Kenapa tidak benar? Suka melakukan perbuatan syirik. Nanti burung gagak digenteng. Oh, jangan-jangan Mbah meninggal di Purwokerto. Tangan gatal mau dapat rezeki. Tumbuh uban mau mati. Itu sebenarnya syirik. Orang Indonesia paling suka gitu-gituan itu. Bu, tangan saya gatal mau dapat rezeki ini katanya. Makanya susah Ustaz untuk mendapatkan hidayah kalau Allah. Iya. Selalu berbuat dosa dan dia Dosa dan dosa. Tidak bertaubat. Dan tidak bertaubat. Sebenarnya sebesar apapun dosa, insya Allah kalau bertobat terima Allah. Perintah bertobat itu kok. Terutama ibu-ibu loh. Omongan itu dijaga. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu. Taubatan nasuha. Tidak mengulang lagi, berhenti, membenci, menjauhi, mengimbangi dengan perbuatan baik. Ada orang berhenti melakukan dosa, berhenti ngomongin suami, tapi nggak mengimbangi dengan perbuatan baik, bukan bertaubat. Harus diimbangi dengan perbuatan baik. Rajin sedekah, lakukan banyak salat sunnah, mukenanya dibenahi, kerudung. Jangan diikat di leher kayak orang bunuh diri. Ya. Sholat taubat kapan waktunya? Kapan saja, anytime. After you. Can you speak English?
Cuma biasanya orang soleh terdahulu Cukup 1 kali kalau Iya, tiap hari. makanya kan supaya nggak cukup 1 kali. Jadi kalau misalnya tiap hari kalau buat sholat itu bukan sholat tobat namanya. Sholat tobat cuma sekali, Bu. Jangan bilang lagi gitu ya. Sebab kalau diulang namanya bukan tobat. Berhenti, menjauhi, memusuhi, mengimbangi perbuatan baik. Itulah fungsinya setelah sholat itu kita. Kalau ibu sholat bermaksiat, bukan sholat tobat itu. Ulama dulu melakukan sholat tobat itu malam hari habis sholat isya. Walaupun sholat tobat kapan saja boleh. Tapi habis itu jangan melakukan dosa lagi. Seandainya gini Ustaz, dia melakukan maksiat satu macam lah ya apa gitu. Macam lain dilakukan. Ya, terus dia udah sholat tobat. Nah tapi di lain waktu dia melakukan maksiat lagi tapi yang lain bukan yang sama dengan yang itu. Itu namanya setan. Tobat sambal juga. Yang namanya tobat itu semua jenis dosa. Dan itu orang Indonesia banyak melakukannya. Sudah bertobat dia di sini, besok diulang lagi. Minggu depan salat tobat lagi. Tobat itu, Bu, seumur hidup cuma sekali. Karena logikanya, habis salat tobat harus berbuat baik. Logikanya, habis bertobat tidak melakukan perbuatan jahat, dosa dan maksiat. Makanya tidak perlu salat tobat berulang-ulang. Ya. Apalagi itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, di keluarga suami saya kan ada sebagian Muslim ya. Iya. Jadi kadang kalau Memangnya Kristen mayoritas? Kristen, Terus Orang apa? orang apa namanya? Orang gila? Jinas ya. Iya. Zina. Kalau datang Ini sebelah ini siapa ini? Anak. Terus? kalau datang ke rumah kan namanya non muslim kan tanpa salam ya. Terus kadang suka datang atau aurat saya kelihatan gitu, itu gimana Ustaz? Ya namanya udah bertamu begitu bilang apa lagi? Apalagi dia kafir. Iya. Tiap wajah ditutup aurat. Gak bisa kita ngomong apa-apa. Dia mau bertamu ke rumah kita. Bukan pertama emang keluarga ya pastinya langsung ngomong aja gitu. Ya kalau berani ngomong. yang terbuka auratnya siapa itu? Saya. Oh, nggak boleh. Ini nggak tahu nih, jadi Dia nggak tahu. Tiba-tiba ya buka kamar, dia buka kamar, tiba-tiba nggak pakai hijab gitu. Dan dia Kristen kan? Ya nggak ada hak kita ngatur busananya. Bukan maksudnya gini Ustaz. Yang punya Dia lagi rumah. di rumah nih, Hmm. lagi nggak berhijab gitu. Iya. Tiba-tiba Keluarganya datang. iparnya yang Kristen itu datang tanpa otot apa langsung buka ini gitu. Jadi auratnya kelihatan. Posisi gitu. dia nggak pakai hijab. Oh gitu. Ya, itu bagaimana? Kabur lari. Istighfar. Hari istighfar aja. Ya nggak boleh. Sering itu kayak gitu sih. Kalau udah sering gitu, dekat itu tuh ada jilbab, jadi begitu dia buka pintu langsung patah. Iya kan, Solusinya. langsung buka pintu. Makanya kalau saya, Bu, pintu itu dikunci. Pasti dia ngetok. Solusinya dikunci. Pasti ngetok dia. Pintu dia nanti ya. Kalau pintu nggak dikunci, orang bebas keluar masuk di rumah kita. Karena mereka nggak tahu peraturan. Macam ibu misalnya muslim di rumah sendiri kan, wajar nggak pakai hijab. Karena ada anak, ada suami, laki-laki lain nggak ada. Tapi kalau ada di rumah supir, laki-laki lain, ibu tetap pakai hijab 24 jam. Atau pembantu ibu laki-laki tetap 24 jam pakai hijab. Makanya jangan ada laki-laki lain di rumah yang bukan mahram ya. Solusinya kunci. Solusinya pintunya harus Iya dikunci, ada tamu kan ngetok dia. Jadi kita sempat pakai hijab. Jadi ibu nggak lari-lari kayak dikejar maling gitu. Ya ada lagi. itu Ustaz, kan saya
istighfar itu apakah sama? Kalau kita kan suka istighfar 100 kali sehari. Gimana dengan istighfar yang maksudnya itu istighfar yang besar, yang Allahumma tarobi lain tidak apa tani bukan. Itu kedudukannya apakah sama dengan istighfar? Sama aja sih. Intinya sama-sama istighfar. Intinya sama-sama istighfar. Ya kan, kalau kita istighfar 100 kali dengan istighfar yang sayyidul istighfar itu apakah? Itu aja Ibu, istighfar 100 kali. Pakai tetap ya, pakai tetap. Sama istighfar. Ya bisa Ibu di luar kepala hafalan, bisa membaca buku kan. Atau yang sederhana astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Di jalan sambil bikin nasi goreng, kerupuk jange, goreng angsa, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, bisa? Ya. Yang lain? Ada lagi? Terima kasih. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.